Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Ahmad Rida Asis, sebagai mata kuliah Bahasa Indonesia. Seperti biasa, teman-teman mahasiswa jangan lupa absen ya. Absen online ada format yang sudah saya berikan di grup WhatsApp kita. Silakan diisi kehadirannya. Atau bisa juga cek kehadirannya di ahmadridai.id. Itu ada ketika sudah registrasi sebagai pelajar, itu sudah bisa absen. Absennya akan muncul secara otomatis. Jadi kalau sudah masuk di laman kelas virtual kita, berarti itu sudah tercatat kehadirannya secara otomatis. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjangkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah suri tauladan untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Di materi ini dalam bahasa Indonesia mengapa penting? Karena disinilah mahasiswa akan diajari bagaimana cara beretika dalam membuat rujukan. Jadi mengutip, membuat catatan kaki itu perlu beretika ya. Kenapa? Kalau hanya copy paste saja atau duplikat saja tulisan orang lain ke dalam tulisan kita yang kita buat, itu dinamakan plagiasi. Jadi dalam plagiasi itu tidak diperbolehkan ya. Apalagi tulisan-tulisan kita itu ilmiah, maka tidak boleh melakukan plagiasi. Jadi kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka ini perlu kita pahami, perlu kita ketahui bagaimana caranya. Materi ini sebenarnya dapat kita istilahkan juga bagaimana caranya membuat sitasi dalam menulis. Jadi sitasi ya, bukan isitas. Bedakan itu sitasi dan sitasi. Jadi sitasi ini bagaimana membuat kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah kita harus tahu tentang definisi kutipan. Sebelum membuat kutipan ya harus tahu dulu definisinya. Kutipan adalah catatan referensi yang berisi pernyataan seorang ahli. Jadi itu pernyataan seorang ahli yang kita akan jadikan sebuah referensi dalam tulisan kita. Jadi selain pernyataan ahli tersebut, gunanya apa? Untuk memperkuat. Jadi untuk memperkuat argumen si penulis. Jadi selain menjadi catatan referensi, juga akan menjadi pendukung dalam argumen penulis. Kenapa? Sebagai penulis kita harus rendah diri, harus menyadari bahwa kapasitas keilmuan kita itu belum mumpuni. Makanya untuk menciptakan sebuah teori atau konsep, maka harus dibarengi dengan pendapat ahli yang telah lama atau sudah ahli di bidang yang kita geluti. Jadi agar definisi-definisi atau konsep yang kita buat tidak keluar ya, tidak keluar dari jalur keilmuannya. Unsur kutipan yang perlu kita pahami ada nama pengarang, kemudian tahun terbit, dan nomor halaman yang dikutip. Ini biasanya ya, ini salah satu di antaranya karena ada beberapa jenis. Ada yang hanya menyatakan namanya saja, kemudian tahun, tidak mencantumkan nomor halaman, dan seterusnya. Namun yang kita pakai itu yang lengkap, ada nama pengarang, kemudian tahun terbit, dan nomor halaman yang dikutip. Contohnya seperti ini. Misalnya definisi media. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Ini dalam buku Sadiman dan kawan-kawan, berarti ada 3 atau lebih ini penulisnya. Sadiman dan kawan-kawan, buku itu diterbitkan tahun 2012 dan terdapat di halaman 6. Jadi gitu maksudnya. Kutipan ini sebenarnya ada dua, ada kutipan langsung dan tidak langsung. Kalau kutipan langsung biasanya ditandai dengan tanda petik di sini ya. Kutipan tidak langsung berarti kita bisa menambah atau
menjelaskan kembali maksud dari definisi yang diungkap ahli tersebut dengan bahasa yang berbeda namun maknanya tetap sama. Kutipan itu inilah yang disebut rujukan. Rujukannya siapa orangnya. Ini berada di akhir dan ini berada di awal. Jadi bisa penempatan kutipan ini rujukannya bisa di atas atau bisa di bawah, sama saja. Berikut ada catatan kaki. Jadi catatan kaki itu catatan yang dibuat oleh penulis atau yang menyatakan sumber kutipan dan ditempatkan di margin bawah. Ya, jadi tujuannya sama tadi untuk sumber kutipan, pendapat, pernyataan atau ikhtisar. Jadi sama tujuannya ketika kalau menggunakan dalam tulisan kita nanti menggunakan kutipan langsung, maka tidak perlu menggunakan catatan kaki. Tapi kalau menggunakan catatan kaki seperti note, berarti kita harus menggunakan gaya penulisan catatan kaki yang sesuai dengan template atau gaya selingkung ya, gaya selingkung yang ada di misalnya perguruan tinggi tertentu atau lomba-lomba tertentu. Yang pertama yang harus kita perhatikan dalam membuat catatan kaki adalah nomor. Ya. Di catatan kaki itu diawali dengan penulisan nomor. Setelah penulisan nomor, selanjutnya ditulislah nama pengarang. Pangkat atau gelar itu tidak perlu dicantumkan, ya. Nama, pangkat atau gelar tidak perlu, langsung saja. Misalnya nama saya ada SPD, MPD-nya terakhir, tidak perlu ada itu. Cukup Ahmad Ridai Aziz saja. Berikut ada judul buku yang digaris bawah jika diketik harus dimiringkan misalnya. Jadi kalau judul bukunya boleh miring, boleh bergaris bawah, itu yang ada di catatan kaki. Keempat, jika buku majalah atau surat kabar ditulis oleh 2 atau 3 orang, nama pengarang dicantumkan semua. Jadi kalau 2 atau 3 orang silakan dicantumkan semua ya. Terakhir, pengarang yang lebih dari 3 orang. Nah, ini ada aturannya. Kalau sudah lebih dari 3 karena terlalu panjang, bisa ditulis setelah nama pertama, pengarang pertama atau penulis pertama. Lanjutlah dengan DKK atau et al. DKK atau dan kawan-kawan ini maksudnya ya. Contohnya gini. Media misalnya. Kita pakai ini tadi nomor ya. Misalnya 3 atau 1. Nomor ini yang menandakan bahwa teori ini atau rujukan ini punyanya si ini, punyanya Arif. Jadi teori ini yang menandakan adalah nomor 3 dan di bawah catatan kaki juga ada nomor 3, berarti sinkron sama, berarti teorinya ini adalah teorinya si Arif. Oke, beginilah contoh penulisan catatan kaki. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Jadi kalau sudah membuat kutipan atau catatan kaki, sebaiknya langsung membuat daftar pustakanya. Alasannya, kalau tidak membuat daftar pustaka, itu biasanya kita akan lupa. Ya, jadi harus segera membuat daftar pustakanya supaya tidak lupa. Setelah kutipan langsung buatlah daftar pustaka. Jadi daftar pustaka adalah daftar rujukan berisi identitas buku atau bacaan ilmiah yang dipakai sebagai acuan dalam penulisan karya ilmiah. Jadi ini daftar buku yang kita pakai sebagai referensi dalam tulisan yang kita buat. Cara menyusunnya itu pasti disusun secara alfabetis. Jadi kalau misalnya diambil nama pengarang biasanya kan yang paling akhir, misalnya Ahmad Ridai Aziz, Aziznya diambil. Maka A tadi itu ditempatkan di awal berdasarkan urutan alfabet ya, A. Kalau ada penulis lain huruf pertamanya misalnya C, ya maka setelah A langsung di bawahnya ada C. Kalau misalnya B, B dan seterusnya. Jadi urutan perlu diperhatikan dalam penulisan daftar pustaka. Contohnya tadi ya, kita menggunakan catatan kaki. Misalnya definisi media tadi 1.
Kemudian sinkron, kodenya juga 1 di sini, maka ini sinkron. Oh, berarti media tadi pendapatnya si ini, ya. Kemudian ditulis dalam bentuk daftar pustaka. Sebenarnya ini agak menjorok ke dalam sini ya. Ini agak menjorok ke sini. Sadiman Arif S DKK, karena ini lebih dari 3 orang atau 4 orang, maka DKK ikut. Dengan 2012 Media Pendidikan Pengertian Pengembangan Raja Wali Depok. Nah, ini contoh. Nah, ada yang lebih mudah sebenarnya teman-teman mahasiswa, ada yang lebih mudah untuk membuat citasi tersebut. Tadi itu dilakukan secara manual. Sekarang membuat citasi dengan aplikasi, ada namanya aplikasi Mendeley. Jadi aplikasi Mendeley ini memang digunakan sebagai aplikasi yang memudahkan penulis untuk membuat kutipan, ya, atau catatan kaki. Jadi aplikasi ini itu sinkron dengan Microsoft Word yang kita pakai. Nah, untuk lebih jelasnya, sebelum kita mulai praktek menggunakan Mendeley ini, silakan unduh aplikasi Mendeley Desktop. Ini klik di sini saja, langsung saja klik, itu akan diarahkan ke drive penyimpanan aplikasi tersebut, ya. Selanjutnya, kumpulkan bahan referensi dalam bentuk PDF. Jadi usahakan dalam bentuk PDF. Kenapa? Aplikasi ini lebih baik atau lebih efektif membaca file PDF. Setelah mengumpulkan bahan referensi yang berkaitan dengan judul tulisan kita atau tema tulisan kita, sarannya kalau mau cari referensi silakan buka Google Scholar, ya, atau Google Book. Ada buku dalam bentuk PDF, ada juga Google Scholar. Kalau menggunakan aplikasi Telegram, silakan buka di pencarian Telegram buku gratis. Itu banyak, ada ribuan buku di sana. Kita bisa akses sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu, install aplikasi Mendeley Desktop dan lakukan registrasi. Ya, tadi itu ada klik di sini. Tujuannya apa? Ini langsung mengarah ke Google Scholar atau Google Cendekia. Silakan install aplikasi Mendeley Desktop dan lakukan registrasi. Ini mudah, singkat, modalnya hanya email dan password. Silakan. Kalau sudah, kita lanjut membuat citasi dengan aplikasi Mendeley. Nah, buka aplikasi Mendeley Desktop dan masukkan file referensi ke jendela Mendeley. Kalau misalnya tadi kan kita sudah mengumpulkan referensi. Yang mau kita pakai teorinya untuk keperluan kutipan kita, file tersebut silakan drop ke aplikasi jendela Mendeley itu. Setelah itu silakan buka aplikasi Microsoft Word. Jadi di Microsoft Word ada, misalnya sudah ada latar belakang, ada masalah, kemudian kalau misalnya ada di bab 2-nya teori-teorinya, nah silakan dibuka berkaitan dengan file itu. Kemudian nanti kita akan praktekkan bagaimana membuat citasi berdasarkan referensi yang telah kita kumpulkan. Yang ke-8, praktik melakukan citasi dapat dilihat pada video tutorial berikut. Nah, silakan di laman ahmadrida.id itu ada kolom tutorial, laman tutorial. Silakan buka tutorial tersebut. Disitulah teman-teman bisa mengakses lebih lengkap mengenai cara membuat citasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi setelah tadi mendrop file ke atau memasukkan file ke jendela aplikasi Mendeley Desktop, buka Microsoft Word-nya, nah, selanjutnya dapat teman-teman saksikan sendiri di laman tutorial saya ahmadrida.id. Silakan kunjungi dan kalau mau langsung klik saja di sini. Situ sudah ada saya praktekkan bagaimana membuat citasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Selanjutnya ya, ini latihan. Silakan kalau sudah selesai di sini bisa latihan mengenai teori-teori yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Sedangkan menjawab kuis ini sama dengan yang kemarin-kemarin menggunakan Google Form. Teman-teman mahasiswa hanya tinggal mengisi saja dan mengirimkan jawabannya ke saya. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan hari ini. Jangan lupa lihat atau kunjungi tutorial penggunaan Mendeley desktop tadi, supaya praktek kita dalam menulis dapat lebih baik penulisannya dan tidak terindikasi sebagai plagiat karena sudah mengikuti etika rujukan ilmiah. Oke, sekian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.